Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, apakah yang datang dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon, maupun yang datang dari ruang angkasa. Apakah makhluk-makhluk yang berkaki dua, berkaki empat, berkaki banyak, maupun yang tidak berkaki. Apakah yang lahir melalui kandungan, melalui telur, melalui lembab, maupun yang lahir secara spontan. Semoga semuanya turut bersuka cita. Semoga aneka bencana sedang melanda bangsa dan negeri ini, juga bangsa dan negara-negara lain di dunia, segera berakhir selesai. Semoga yang buruk-buruk semakin berkurang. Semoga yang baik-baik semakin terus berkembang. Semoga sakit segera pulih sehat, kembali senang. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sehat, imun, iman, amin, aman. Saudara-saudara Dharma sekalian, pada kesempatan ini kita bertemu lewat sarana media Zoom. Karena itu Zoom juga ada salamnya. Kalau salam sehat, imun, iman, amin, aman. Kalau salam Zoom ini, Zumba lagi, pasti Suma. Pagi, siang, sore, malam. Mengapa? Oleh karena Zoom ini melintasi batas wilayah yang berbeda-beda dalam menentukan waktunya. Mungkin di sini sore, di tempat lain malam, di tempat lain pagi, di tempat lain lagi siang. Itulah makanya salam Zoom ini pasti Suma. Pagi, siang, sore, malam. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini mari kita berbincang-bincang yang menyenangkan. Dalam bahasa agama ada dua kata yang menjadi menu utama. Setiap agama pasti mempunyai dua kata ini, yaitu satu kata surga dan yang kedua kata neraka. Nah, semua agama setuju bahwa surga itu hal-hal yang menyenangkan, neraka tidak menyenangkan. Semua agama setuju. Setiap penyampaian ajaan atau pesan sering isinya adalah menghindari neraka, kemudian mencita-citakan terlahir di alam surga. Dan surga selalu digambarkan hal yang serba indah. Neraka digambarkan yang serba tidak indah. Yang menjadi menarik, setiap agama mempunyai menu sajian utama antara dua kata ini. Hanya saja di dalam agama Buddha, kok tidak nampak, tidak sering berbicara surga dan neraka. Khotbah-khotbah jarang sekali berbicara surga neraka. Nulis-nulis
Jarang sekali surga dan neraka. Promosi-promosi jarang sekali mengambil tema-tema tentang surga dan neraka. Sampai itu sementara ada yang merasa ragu, jangan-jangan agama Buddha ini tidak kenal surga, tidak kenal neraka, atau tidak punya surga, tidak punya neraka. Buktinya tidak pernah membicarakan. Itu mungkin yang agama Buddha sementara menjadi tidak menarik karena dagangannya itu kok mesti karma, terus apalagi gitu. Saudara sekalian, karena itu saya pernah diajak berbicara atau bahkan menerima sebuah pertanyaan bukan hanya dari lingkungan masyarakat Buddhis, tetapi juga dari yang non-Buddhis tentang keraguan-raguannya dalam agama Buddha sebetulnya mengenal surga, neraka atau tidak. Saya katakan tidak mengatakan bukan berarti tidak mengerti. Tidak menunjukkan berarti tidak mempunyai. Kalau mau jujur, Sang Buddha itu sangat mengerti dan sangat mempunyai. Mengenal betul yang namanya surga dan neraka. Sama seperti yang lain, bahwa surga dianggap hal yang menyenangkan, neraka tidak menyenangkan. Hanya yang beda. Kalau yang umum mengenalkan surga dan neraka hanya satu, neraka ya satu, surga ya satu. Nah, Sang Buddha ini ternyata mengenalkan surga dan neraka itu bukan hanya satu, tetapi banyak. Nah, ini mulai mereka menanya lebih jauh. Lalu, memang surga ada berapa? Kok banyak? Neraka bagaimana kok banyak? Jawaban saya, ya menurut Sang Buddha. Sang Buddha menunjukkan, menegaskan, menyatakan bahwa surga itu ada 26 tingkat alam surga. Dan neraka itu ada 50 lapis, 50 kapling alam neraka. Jadi neraka lebih banyak dari alam surga. Kalau surga 26, neraka ada 50 kapling yang terdiri dari 4 klaster. Lalu alam manusia cuma 1 kapling dan 1 klaster. Sedangkan surga ada 26 kapling dan ada 4 kategori klasternya. Karena itu tinggal pilih. Nah, jadi kenapa Sang Buddha tidak sedikit-sedikit dengan latah menceritakan tentang surga atau neraka, bukan berarti tidak punya dan tidak mengerti. Karena terlalu punya banyak dan mengerti dengan betul, maka tidak sedikit-sedikit dengan latah. Biasanya begitu, sesuatu yang terlalu tahu malah tidak banyak berkisah. Orang yang banyak kisah itu sebenarnya karena tidak tahu jadi kepo begitu. Contohnya apa? Contohnya tabungan. Jadi kalau Pak Sarwan itu punya tabungan, yang paling tahu berapa banyak kan Pak Sarwan. Orang lain nggak akan tahu kalau Pak Sarwan itu punya tabungannya berapa. Tapi kan Pak Sarwan juga tidak latah, dikit-dikit dengan bantai juga nggak pernah cerita tabungannya berapa banyak. Dan itu semua orang, tidak hanya Pak Sarwan. Banyak orang mengaku ya tidak pernah bercerita berapa banyak tabungannya. Diketahui setelah dipanggil KPK, lalu baru tahu tabungannya berapa. Nah, begitulah Sang Buddha tidak latah bercerita tentang surga dan neraka. Ternyata dalam pernyataan Sang Buddha, neraka itu ada 50 lapis yang terdiri dari 4 klaster, kemudian surga ada 26 tingkat alam surga, dan manusia hanya 1. Untuk menuju ke surga dan neraka ini berangkat dari alam manusia. Nah, menurut Sang Buddha, surga adalah buah dari kebajikan, neraka akibat dari kejahatan. Karena itu, mengapa surga menjadi banyak, neraka lebih dari 1? Sebab orang berbuat baik itu tidak sama besarnya. Begitu juga mau berbuat jahat juga tidak sama besar kejahatannya. Karena itu,
Kalau orang berbuat baik sedikit dengan berbuat baik banyak, surganya cuma satu, saya jadi biku rugi. Nah, iyalah. Saya makan 1 kali dan tanpa nasi selama menjadi biku. Kok surganya sama dengan orang lain yang nggak berhenti-berhenti makan sampai jeblok itu. Nah, saya jadi biku rugi lah. Itu logikanya. Ya logika ya sama dengan kenyataan. Ini bukan hanya logika. Ini berbicara data dan fakta. Sekarang kalau berbicara data dan fakta, ya faktanya begitu. Orang mau belanja, hasil belanjaannya ya sesuai dengan modalnya. Nah, kalau orang misalnya mau beli gula dengan modal yang sama, ya dapatnya sama. Kalau modalnya beda, ya dapatnya beda. Orang mau sewa hotel, kan harganya juga beda-beda. Fasilitasnya juga beda-beda. Masa hotel yang harganya 200.000, lalu minta yang fasilitasnya sama dengan harga yang 2 juta? Ya otaknya miring gitu. Ini kan data dan fakta, bukan kok main logika cerita yang tanpa rasa. Jadi surga itu bisa dicek dari sekarang. Itu menurut Sang Buddha. Nah, begitu juga neraka. Neraka ini kenapa nerakanya lebih dari satu? Oleh karena neraka itu akibat dari kejahatan. Sedangkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang juga tidak sama jahatnya, tidak sama kerusakan yang diakibatkan. Oleh sebab itu nerakanya juga harus beda. Jadi kalau cuma bakar sampah, bakar baju bekas, gitu, nerakanya harus beda dengan yang bakar rumah penduduk, fasilitas pemerintah, rumah ibadah, gitu kan? Yang nerakanya harus beda dong. Nah kalau nerakanya sama, bunuh jangkrik dengan bunuh manusia kok nerakanya sama? Itu dulu adanya terlalu banyak akan diap, gitu kan? Nah, gitu. Nah itulah sebabnya mau masuk neraka atau masuk surga secara dharma, Sang Buddha tidak mengiming-imingi jika tidak menakut-nakuti, hanya menunjukkan jalan. Itulah makanya kalau kita mengenal ajaran Sang Buddha, kita ini sebetulnya melewati jalan ke surga atau ke neraka. Tinggal pilih. Tidak melakukan kejahatan juga tidak ditakut-takuti, melakukan kebaikan juga tidak diiming-imingi. Silahkan milih kok. Hidup itu opsi. Ada sisi konsekuensi dan sisi kompensasi. Itu wajar. Dengan, nah, saudara-saudara sekalian, itulah makanya mau ke surga atau ke neraka itu bisa diprogram dari sekarang. Tinggal pilih surga yang nomor berapa, yang kelas berapa, yang tingkat berapa, caranya bagaimana, juga ditunjukkan oleh Sang Buddha. Karena Sang Buddha itu kan, itu kalau kita membaca Buddha Nusanti, demikianlah Sang Buddha yang telah mencapai perangan sempurna, sempurna pengetahuannya, sempurna tindak tanduknya, pengenal segenap alam. Nah, gitu kan? Seorang yang telah mencapai seorang orator yang baik. Jadi Sang Buddha itu mengenal segenap alam. Karena mengenal maka bisa cerita. Saya bisa cerita Pak Sarwan karena saya kenal, yang lain-lain itu ya tahu wajahnya tapi belum satu-satu kenal dengan baik gitu kan. Jadi bukan kalau cerita tidak kenal ya itu namanya cerita yang tanpa rasa. Janji yang tanpa bukti. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian jalan ke surga dan neraka itu lewat mana? Gitu kan? Agama-agama juga mengatakan banyak jalan menuju ke Roma, gitu kan? Lewat darat bisa, lewat udara bisa. Saya waktu ke Roma ketemu Bapak Paus ya lewat udara. Dari Indonesia naik pesawat. Nah, yang menarik, saudara sekalian, ke surga atau neraka itu akibat dari kejahatan dan kebaikan.
Lalu ukurannya apa? Kejahatan dan kebaikan bisa membuat perbedaan kelas surga atau neraka. Adalah ukuran kebajikan dan kejahatan secara dharma itu begini. Kebaikan atau kejahatan untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Itu dulu. Karena kadang-kadang sesuatu hanya untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain. Atau kadang-kadang untuk orang lain, tapi tidak untuk diri sendiri. Atau untuk diri sendiri dan orang lain, tapi belum untuk lingkungan. Nah, karena itulah yang namanya kebaikan sebetulnya baik dan sebenarnya baik. Namanya kejahatan yang sebenarnya baik, sebetulnya juga baik, kalau sudah memenuhi 3 kriteria: diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kenapa saya sebutkan betul dengan benar? Karena meskipun kata betul sinonim dengan kata benar, untuk hal-hal tertentu artinya bisa beda. Contohnya apa? Kebenaran dengan kebetulan, gitu kan? Misalnya, kebetulan dia bisa membayar sejumlah uang, maka di pengadilan menang. Sebenarnya kalah dia itu, gitu kan? Atau kebetulan dia itu masih punya hubungan dekat, hubungan telepon, hubungan famili, gitu. Maka dia diangkat menjadi seorang ahli. Sebenarnya tidak bisa apa-apa. Nah, itu kan, itulah maksud kebetulan dengan kebenaran. Nah, begitu juga kebaikan dan kejahatan itu ada yang sebetulnya kebaikan, tapi sebenarnya kejahatan. Itu bisa saja. Gitu. Nah, makanya kalau mau mengukur kebetulan dengan kebaikan itu bedanya adalah kalau kebetulan ya mungkin untuk diri sendiri dan orang lain saja, atau diri sendiri saja orang lain saja, atau orang lain tidak untuk diri sendiri, nah gitu. Tapi kalau yang sebenarnya itu adalah untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Ini meliputi hal yang baik atau yang buruk sama hukumnya. Nah, sekarang yang menentukan besar kecilnya itu seberapa dan sebagaimana. Seberapanya dan sebagaimananya itu adalah ada hal yang dilakukan hanya untuk diri sendiri. Orang lain itu meliputi apa? Keluarga. Siapa lagi? Masyarakat. Siapa lagi? Bangsa dan negara. Lalu alam semesta. Jadi ada hal yang hanya dilakukan untuk diri sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa dan negara, lalu alam semesta. Jadi kalau dia melakukan kebaikan, kebaikannya sejauh mana? Baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, atau untuk alam semesta. Nah, ini menjadi ukuran kenapa surga menjadi bertingkat-tingkat, gitu. Begitu juga sebaliknya neraka. Kalau dia melakukan kerusakan, sejauh mana kerusakan yang diakibatkan hanya merugikan untuk diri sendiri, merugikan keluarga, merugikan masyarakat, bangsa dan negara, atau merugikan atau merusak alam semesta. Itu yang membuat nerakanya itu berbeda-beda. Nah, setelah tahu seperti itu, saudara-saudara sekalian, sekarang kita tinggal menentukan sendiri, tinggal milih yang mana. Sebagai perenungan, Sang Buddha menurunkan satu pernyataan yang namanya Bodhisutta-gata. Bodhisutta-gata kalau tidak salah kalimatnya begini dalam bahasa Palinya kalau nggak salah. Nanti bisa dicek sendiri. Buta boga bata baca witina apadasume udaga dakina kina antuk aca barikata. Upatita silawanto sanyata brahmacarino ya datang bugami jaya pandito gara mewasang some atau anupato katang ananupatian etang anu sarang maco arya dame titonaro idewanang pasang sapi peca sage pamodati. Nah, ini bahasa Palinya. Bandel apa? Ngapain setengah mati, gitu kan? Sampean juga bisa, ngapain bisa. Nah, itu dalam bahasa Pali. Lalu dalam bahasa Indonesia bagaimana?
Halnya salah seperti begini. Telah kuperoleh harta kekayaan. Telah kurawat orang-orang yang patut dirawat. Telah kusokong sanak saudara. Telah kusajikan sesajian, 5 jenis sesajian yang terbaik. Telah kusokong mereka yang merawat sila dan hidup luhur. Telah kulenyapkan malapetaka. Telah kulakukan tindakan yang tidak menimbulkan penyesalan. Mereka yang merenungkan hal ini akan teguh dalam ajaran para Arya. Di dunia ini, para dewa dan manusia memujinya. Setelah kematian tiba, dia bahagia di alam surga. Ini pernyataan dari Sang Buddha. Nah, karena itulah saudara-saudara sekalian, setelah kita melakukan apa saja, ini baik direnungkan. Telah kuperoleh harta kekayaan. Aduh, Bante, saya ini belum punya apa-apa. Ya, dengan begitu hanya orang kaya-kaya yang bisa masuk surga. Orang miskin tidak bisa, kan? Tunggu dulu. Harta secara dharma itu ada 3 otoritas atau 3 jenis harta. 1, harta materi. 2, harta ilmu. 3, harta kebajikan. Banyak orang mempunyai harta materi, tapi belum tentu mempunyai ilmu yang cukup. Maka secara dharma idealnya harta kekayaan itu ada 3 ini. Kalaupun tidak punya 3-tiganya, minimal kita punya 1 atau 2. Mungkin tidak terlalu kaya raya secara materi, tapi jadilah orang yang baik. Itu sudah punya 2 poin. Kalau di food sudah 50% plus 1 loh, menang itu. Nah, itu sudah kelihatan jalan surganya. Agak terang-terang gitu. Jangan sampai sudah miskin, tidak pinter, jahat lagi. Apanya yang diharap-harap? Kalaupun tidak punya harta materi, tapi kan kita punya keahlian, punya keterampilan, punya ilmu, punya keahlian. Dan punya kebajikan. Oh, bermanfaat. Ahli ngepel saja, itu laku keras loh. Ahli cuci pakaian yang bagus, itu juga laku. Apalagi orangnya jujur. Banyak loh itu yang laundry killing rumah itu ada itu. Jam ini di rumah siapa, jam itu di rumah siapa. Itu juga menguntungkan kok. Saya ketemu tukang laundry anak. Orang tuanya tukang laundry. Jadi laundry keliling di rumah-rumah. Loh, anaknya sarjana kok. Coba. Ya itu jelas orangnya baik. Sehingga banyak orang yang simpatik. Ongkosnya itu bisa cukup menghidupi keluarga. Banyak itu. Dulu masih ada tukang pos, sekarang sudah jarang terima surat pos. Kalau ada tukang pos datang ke tempat di mana saya ada, kemudian mengantar surat, biasanya saya hampirkan, Pak, mampir di sini ngomong-ngomongan, kasih minum apa, sambil cerita-cerita. Lo tukang pos punya anak 4, bisa mengkuliahkan anak. Kita nggak kebayang loh, cuma tukang pos. Nah, ternyata dia selain keterampilan ilmu itu punya kebajikan. Dia mengerjakan dengan sepenuh hati, lalu ngantar surat juga ketemu dengan orangnya, tidak hanya dilempar di atas pintu gerbang. Lalu orangnya ramah tapi tidak remeh. Contohnya saya, sampai simpati sama bapak ini. Selalu saya hampirkan, Pak, minum dulu, saya kasih minum, cerita-cerita. Gitu. Nah, coba. Jadi, kekayaan itu tidak mesti harta materi, tapi bisa berupa ilmu, gitu, dan kebajikan. Jadi kebajikan jadilah menu utama, boleh ditambah dengan materi, bisa ditambah dengan ilmu. Sebab kalau kaya, tidak pinter dan tidak baik, nanti sering jadi korban kejahatan. Atau dia sendiri yang melakukan kejahatan. Kalau pinter tidak kaya, nanti cuma minteri teman sana sini. Nah, karena itulah renungkan dalam hidup ini kita pasti punya yang namanya harta kekayaan. Telah kuperoleh harta kekayaan. Pasti menyenangkan. Meskipun kecil, meskipun lama sudah dilakukan, saat kita bermeditasi, renungkan itu.
Oh, tadi saya membantu orang tua mau menyeberang di perjalanan di zebra cross. Dia nggak berani, saya seberangkan. Sampai di ujung jalan sana, nenek itu terima kasih cu, terima kasih. Kamu sekolah di mana? Semoga cepat lulus, cepat dapat jodoh. Loh. Sudah dikasih terima kasih, dikasih doa lagi. Modalnya cuma nuntun nenek yang mau nyebrang di zebra cross itu. Gampang tuh berbuat kebaikan itu. Nah, itu saja sudah menjadi jalan ke surga. Ini secara dalam nggak usah ngebohong, ini nggak usah. Itu terlalu berat. Ya. Nah, lalu yang intinya, kalau melakukan sesuatu yang menyenangkan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, itulah menjadi ukuran kebajikan, meskipun kecil. Maka kalau kita pernah mempunyai perbuatan seperti itu, saat bermeditasi, menjelang tidur, coba itu direnungkan. Di batin, untuk pengantar tidur, sambil bernapas yang aring, sampai tidurnya terus enak. Banyak orang nggak bisa tidur, karena tidak pernah memikirkan itu. Nah, yang kedua, telah kurawat orang-orang yang patut dirawat. Merawat ayah, merawat ibu, merawat orang tua dan mertua, gitu kan? Kalau itu sudah dilakukan, renungkan. Dan itu berkah utama. Itu bisa menjadi kemuliaan dalam kehidupan. Telah kurawat orang-orang yang patut dirawat. Yang ketiga, telah kusokong sanak saudara. Yang keempat, telah kusajikan 5 jenis sesajian. Apa 5 jenis sesajian itu? Kalau di dalam Bali, nah, mungkin di Bali ibu-ibu atau bapak saudara-saudara pernah pergi ke Bali. Di Bali itu pagi sore orang melakukan puja, Canang Sari di mana. Dan itulah sebenarnya tradisi zaman lama di Nusantara ini ketika masih Hindu Buddha. Karena saya lihat di negara-negara Buddhis, di negara-negara Hindu, itu banyak dengan melakukan puja seperti di Bali. Dan dalam literasi-literasi kuno sampai saat ini bisa ditemukan bahwa tradisi budaya Nusantara hingga saat ini yang belum pernah putus selama kira-kira 23 abad itu Bali. Gitu. Karena agama Hindu, agama Buddha masuk ke Nusantara ini 200 tahun sebelum Masehi. Dan sekarang kalau tahun Masehi sudah 2020, ditambah saja 200 atau ditambah 2 abad. Yang belum pernah putus tinggal Bali. Dan ini ternyata ada di dalam Adya Bodhisutta ini yang namanya Antopata Balikata. Jadi melakukan puja sesajian kepada 5 penghormatan, 5 sesajian. 1, apa itu? Kepada keluarga. Ya orang tua, yang mertua, ya apa sajalah keluarga kita. Yang kedua, pada para tamu. Yang ketiga, kepada raja, pemerintah. Kita bayar pajak, patuh hukum, ada hukum adat, hukum negara, dan hukum alam semesta. Itu adalah bentuk sesajian atau penghormatan atau puja. Puja artinya hormat. Yang ketiga, keempat, kepada siapa? Kepada para leluhur. Dan tradisi budaya menghormat leluhur itu ya tradisi Buddhis. Karena banyak sekarang ini dengan bingkai agama sudah tidak lagi menghormat secara layak, apalagi yang sudah meninggal dunia. Wong masih hidup saya sudah kadang-kadang juga tidak lagi melakukan puja atau hormat. Hanya karena beda agama. Jadi Tuhannya beda, gitu kan? Lalu sudah sama Tuhannya, sama agamanya, hanya beda majelisnya, sudah nggak hormat. Sudah sama majelisnya, hanya beda pendapatnya, sudah nggak hormat. Gitu kan? Sudah sama Tuhannya, sama agamanya, sama majelisnya, sama pendapatnya, hanya beda pendapatannya, sudah nggak hormat. Kan gitu kan? Jadi sebegitu itu reduksi budaya puja yang ditinggalkan oleh manusia. Sedangkan Sang Buddha mengingatkan, kalau kamu pengen jangan salah satu
lorong itu gang yang bisa dilewati adalah budaya puja ini. 5 penghormatan, 5 sesajian pada orang tua, pada keluarga itu ya keluarga kita, keluarga kandung atau keluarga dekat, kepada para tamu, kepada bangsa dan negara, kepada para leluhur, dan yang kelima adalah kepada para dewa. Nah, makanya ada canang sari sesajian di sana sini itu meliputi persembahan-persembahan ini. Maka orang yang mempunyai kebiasaan berbudaya puja seperti itu, hidupnya mudah tentram, mudah damai, mudah senang. Dan surga itu ya tentram, damai, senang. Kalau neraka itu serem, gitu kan? Dan selanjutnya, saudara sekalian, lalu apa yang mesti direnungkan? Telah kusokong mereka yang merawat sila dan hidup luhur. Nah itu khususnya para umat Buddha. Siapa yang merawat sila dan hidup luhur adalah para samana, ya, biku, samanera, gitu. Itu adalah yang merawat sila dan hidup luhur. Nah yang lain apa? Enggak merawat, merawat. Tetapi kan tidak menjadi samana. Karena itulah dalam Buddhis ini ada dikenal rohaniwan yang biarawan dan rohaniwan yang tidak biarawan. Jelas itu. Rohaniwan yang biarawan artinya rohaniwan yang tinggal di biara atau tinggal di wihara, yaitu biku dan samanera. Lah yang tidak wiharawan ya tinggal di rumah, masih punya istri, punya anak, anaknya juga lebih dari 1, nggak tahu kalau istrinya berapa, gitu kan? Nah, artinya dia tinggal di rumah, tidak tinggal di wihara. Itu juga rohaniwan loh. Apalagi sekarang kan ada itu kartu rohaniwan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Pandita, Romo Pandita, juga rohaniwan. Tapi kan tidak tinggal di wihara. Nah itulah sebabnya dalam Buddha dijelaskan rohaniwan yang biarawan. Itulah yang merawat sila dan hidup luhur. Gitu. Kalau kita pernah ketemu, kita hormat, kita puja, renungkan itu. Itu sudah menjadi jalan menuju surga. Telah aku lenyapkan pandangan keliru. Apa itu pandangan keliru? Itulah malapetaka. Jadi malapetaka itu sebetulnya berawal dari pandangan keliru. Pandangan keliru itu malapetaka. Sering saya ambil contoh. Ada orang saking semangatnya untuk meningkatkan jumlah harta, maka mengikuti program ini. Taruhlah kalau misalnya perbankan kan ada lisiknya, gitu kan. Nah, lisi itu berapa persen, gitu kan. Lalu ada yang menawarkan lisi atau bunga sampai beberapa persen, dan itu menarik. Tapi kan itu di luar kewajaran. Tapi juga ada yang tertarik dan mengikuti cara itu. Akibatnya apa? Setelah dana dikumpulkan dari para penyimpan, ujung-ujungnya orangnya minggat, kabur dan hilang. Baru dia menyebut, aduh kena bencana, aduh kena malapetaka. Nah itu kan, dari mana itu? Dari pandangan keliru. Jadi kalau sudah tidak mengikuti cara-cara seperti itu, artinya tidak lagi terjerat dengan malapetaka. Jadi malapetaka itu bisa rupa-rupa. Salah satunya berangkat dari pandangan keliru. Jadi kalau kita sudah tidak terjerat itu, artinya telah kulenyapkan malapetaka, telah kulenyapkan pandangan keliru. Berikutnya, telah kulakukan hal-hal yang tidak menimbulkan penyesalan. Hal apa atau apa saja yang kalau dilakukan tidak menimbulkan penyesalan adalah kalau menjalankan sila. Sila dengan baik, itulah kebahagiaan. Karena sila artinya hidup tidak tercela. Hidup yang tidak tercela itu hanya dengan cara sila. Maka tadi setelah kita minta tuntunan Tisarana dan Pancasila, selesai, kemudian Bantenya kan memberikan jawaban. Imani Pancasila padani, inilah kelima sila. Silena sugating yanti, dengan sila menyebabkan seseorang lahir di alam surga. Silena sugating yanti, suga bahasa Pali, saga bahasa Pali, swarga bahasa Sanskerta, surga bahasa kamus yang kita kenal hari-hari. Jadi yang bisa ke sana itu ya dana, sila.
Dana itu baik, tapi belum tentu bisa membuahkan kebaikan kalau tidak dituntut dengan sila. Karena itu kalau silanya baik, dananya pasti baik. Tapi kalau dananya baik, tidak dituntut dengan sila, dananya belum tentu menjadi baik. Bisa dana, kamu tak danai minum sampai teler. Bisa. Kamu tak danai libas dia. Bisa. Kamu tak danai habisi dia. Bisa. Karena itulah yang menyebabkan lahir di alam surga ada silena sugating yanti. Gitu. Ini pernyataan dari Sang Buddha, silena sugating yanti. Bukan mobilna sugating yanti, gitu kan? Bukan binikna, gitu. Tapi silena. Dan itu dijamin, jamin. Boleh kita membuat hitam di atas putih. Nanti kalau ada orang silanya baik, mati nggak masuk surga, silahkan pulang tanya sama saya. Boleh. Nah, setelah kulenyapkan malapetaka, kemudian lakukan hal-hal yang tidak menimbulkan penyesalan, yaitu menjalankan sila dengan baik. Apa berikutnya? Di dunia ini, dia akan teguh dalam ajaran para Arya. Arya itu ya para Sang Buddha itu Arya, para Arahat itu Arya. Kalau dia sudah sampai pada tingkat pemahaman seperti ini, dia tidak akan kok meninggalkan ajaran para Arya ini. Apakah ada yang meninggalkan? Ada. Kadang-kadang orang pindah-pindahan, pindah agama atau pindah apa. Bahkan ada orang yang punya pernyataan, saya dulu pernah beragama Buddha dan saya ditabiskan oleh seorang biku senior yang terpengaruh di negara itu dengan bangganya. Tapi tidak lama kemudian dia pindah lagi ke agama lain. Gitu kan? Lalu apa ceritanya? Yang terakhir, bukan yang terakhir, yang di dalam Arya Bodhisutta ini, Adya Bodhisutta itu, di dunia ini para dewa dan manusia memujinya. Kalau orang yang sudah teguh dalam ajaran Arya, dia akan melakukan hal seperti yang tersebut itu tadi. Para dewa dan manusia memujinya karena dia tidak meninggalkan ajaran Arya. Nah, kalau begitu dia meninggalkan ajaran Arya, pasti orang berdecak. Itu sensasi itu. Nah, gitu kan? Manusia saja nggak memuji, apalagi dewa, gitu kan? Tapi kalau sudah melakukan hal tadi, jangankan manusia, dewa saja memujinya. Nah, makanya ada kisah. Kalau dana dilakukan dengan baik, kalau sila dirawat dengan baik, kalau samadhi dikembangkan dengan baik, kemanapun pergi, dihibur, dilindungi oleh para dewa. Oh, itu ada itu pernyataannya. Nah, kemudian kalimat yang terakhir adalah di dunia ini para dewa dan manusia memujinya. Kalimat terakhirnya, idiwanang pasasati pecasagi pamudatiti. Setelah kematian tiba, ia akan bahagia di alam surga. Penak mau? Jalan menuju surga dan syaratnya pun jelas. Nah, itulah akhirnya tadi yang bukan Buddhis tadi, yang non Buddhis tadi, setelah saya ceritakan jawaban seperti ini, saya mengatakan, wah, ini saya baru menemukan jawaban yang bisa saya pahami lepas dari status agama. Karena itu jawabannya, terima kasih Bante, dan terima kasih saudara-saudara sekalian. Demikian. Kita telah tahu jalan menuju ke alam surga. Juga tahu jalan mana jurusan neraka. Yang menarik, kok surga 26 dan neraka ada 50 itu apa saja Bante? Kalau pengen tahu, sesudah Zoom yang ini, buat Zoom yang lain lagi. Terima kasih. Ini ada pertanyaan di kolom chat, saya bacakan ya, Bante. Ada yang bertanya gini, nama budaya Bante, di rumah saya kadang banyak lalat hijau, dan saya teplak pakai koran. Namun sebelum saya keplak, saya doakan lalat itu, semoga terlahir di alam bahagia.
apakah tetap itu termasuk berbuat buruk karena sudah membunuh lalat itu? Demikian pertanyaannya, Bante. Ya boleh. Tapi baiknya tetap baik, buruknya tetap buruk karena itu beriring-iringan. Satu kabel itu jalan min, jalan plus, ya nggak akan simpangan cross begitu ya. Ya minnya ya jalan min, plusnya jalan plus. Jadi nggak ada ceritanya tutup lubang, gali lubang, itu nggak ada. Jadi ya silahkan saja. Misalnya panah patah saya ndak bunuhi, ya boleh saja. Bunuh ya bunuh, gitu kan. Nah, itulah makanya kalau memang sudah sampai pada tingkat pemahaman, jadi itu dia akan melakukan seperti itu. Makanya sapi sata atau batu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Jadi ada nyamuk saja, biasanya hanya diusir, tidak sampai disakiti. Tapi kan dari dasar manusia itu yang jahil, nyamuk yang terbang-terbang, menari-nari sebenarnya tidak sengaja atau tidak bermaksud mengganggu kita. Manusia saja atau yang ayah kamu gitu kan, manusia atau itu. Itu menangnya sendiri saja, gitu kan? Ya, jadi membunuh sambil berdoa ya boleh. Membunuhnya yang tetap berakibat pembunuhan, doanya ya akan berbuah sebagai doa. Nggak ada cerita tutup lubang, gali lubang, kayak simpan pinjam itu nggak ada. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bante, mohon izin bertanya, apakah surga dan neraka di agama Buddha ini bisa disamakan dengan kebahagiaan dan penderitaan? Apakah surga di agama Buddha ini sama isinya seperti yang pernah saya belajar, adanya bidadari atau hal-hal kesenangan lainnya? Begitu juga dengan neraka, apakah neraka di Buddha itu ada penyiksaan yang selama ini pernah saya dengar? Saya sangat setuju surga dan neraka ini bukan alat untuk menakut-nakuti. Pertanyaan dari Bapak Sigit. Oh ya, bahkan ada satu alam surga, itu dihuni oleh 500 dewi satu dewa. Loh, ada. Jadi kalau dewa Sarwan, dewa apa ini, dewa Garvin itu pengen masuk surga, ada. Di sana satu Sarwan itu bisa dikitali oleh 500 bidadari. Ada itu. Nah, gitu. Nah, sebaliknya neraka juga sama. Ada neraka yang ringan-ringan, dan neraka yang berat sekali, itu ada. Tergantung tadi perbuatan yang dilakukan sejauh mana impact-nya itu. Jadi kalau cuma merugikan diri sendiri, kalau masuk neraka ya nerakanya masih pinggiran, masih enak, itulah ya masih semilir, kira-kira begitu. Tapi kalau sudah neraka kejahatan yang tidak merugikan keluarga, merugikan masyarakat, bangsa dan negara, ya minimal luas negaranya toh. Apalagi sudah alam semesta. Gitu. Jadi dirinci dengan jelas bagaimana keadaan di surga atau di neraka itu. Nah, kenapa kok satu dewa 500 dewi? Nah, berarti diskriminasi? Tidak. Ya, nah, berarti di satu tempat itu kebajikannya lebih banyak dilakukan oleh para ibu ketimbang para bapak. Gitu. Sehingga kesempatan masuk ke situ lebih banyak ibunya daripada bapaknya. Gitu. Kenapa begitu? Karena ibu memang agak beda dengan bapak. Sama-sama cinta kasih. Cinta kasihnya bapak dengan ibu beda loh. Ya saya sih, ya golongan bapak. Saya juga terima itu. Saya nggak protes juga. Gitu. Taruhlah misalnya, bagi keluarga yang mempunyai kasih sayang kepada anak kandung sendiri. Kasih sayang seorang ibu kepada anak kandung itu agak beda dengan kasih sayang seorang bapak pada anak kandungnya. Mengapa? Ada istilah begini. Seorang ibu itu kasih sayangnya atau tangisnya di leher. Tapi kalau bapak di dada. Gitu. Karena itulah kenapa seorang ibu dikit-dikit nangis. Karena tangisnya di leher. Jadi dekat keluarnya. Gitu. Kalau bapak tangisnya di dada. Makanya nggak gampang nangis. Jadi kalau sampai bapak nangis, wah itu cukup berat. Dan prosesnya sangat jauh. Panjang gitu kira-kira. Contohnya apa? Sering saya buat contoh. Seorang ibu, seorang bapak terhadap anaknya. Ketika anak masih baby, ibu itu kalau malam hari anak belum tidur, ibu tidak bisa tidur. Bangun jam berapa, ibu juga bangun. Beda dengan bapak. Kadang-kadang, Pak, anaknya bangun, minta akan susu, minta susu. Apa? Jam begini,
Itu bapak itu. Ibu enggak bisa kayak gitu. Misalnya lain lagi. Seorang ibu melihat anaknya mainan pisau dan tergores, kemudian berdarah. Seorang ibu melihat anaknya tergores dan berdarah, langsung menjerit, aduh nak, bagaimana tadi bisa kayak begini? Itu ibu. Tapi bapak, lain lagi begitu anaknya tergores dan berdarah-darah, dia dengan enaknya mengisap rokok. Tadi itu gua sudah bilangin, tapi nggak mau dengar. Itu bapak itu. Itulah sebabnya untuk di satu alam surga ini penghuninya banyak seorang ibu daripada seorang bapak. Gitu. Ini banyak ceritanya, banyak kisahnya. Khusus untuk satu alam. Nggak percaya, silahkan pergi ke sana. Kalau nggak mau ngecek, ya sekarang aja. Gitu. Urusan dana. Dana itu kalau ibu-ibu, wah dana kepada Bante itu ya demi mil. Gitu. Nah, bapak, beda lagi. Ini saya pernah punya satu perjalanan. Karena perjalanan pagi hari, harus pagi-pagi buta berangkat dengan mobil. Ada seorang ibu semalam nggak tidur. Menyiapkan bekal untuk para Bante. Takut kesiangan. Ibu itu menyiapkan sampai nggak tidur-tidur. Tapi bapak tenang aja. Ngorok ya ngorok. Besok waktu berangkat perjalanan, gitu. Kalau ibu, Bante ini anu makanannya. Kalau ini rotinya ada keju, Bante. Kalau ini. Nah gitu kan. Nah kalau bapak, Bante, minumnya masih ada. Ada Pak. Saya satu Bante. Itu bapak itu. Dan ini kejadian betul, ini betul kejadian. Kalau pengen tahu nama dan alamat ada pada redaksi. Ya, itu Pak, sama dia Pak Sigit, Pak Nadi. Jadi itulah surga dan neraka. Sama, siksa neraka juga begitu, kebahagiaan dalam surga ya begitu, tergantung levelnya. Dalam neraka juga begitu. Ada satu kisah di satu kota ketika kerusuhan tahun 98, ada orang yang dari juru jarah dan juru bakar. Masih hidup itu loh. Dia mengalami gangguan kejiwaan. Wah, sampai saking sakitnya itu telanjang bulat, lari sana lari sini. Menurut dia katanya badannya terbakar-bakar. Teriak-teriak di sepanjang jalan. Itu enggak usah nanti nunggu sudah mati. Oh, masih hidup saya sudah kayak gitu kok. Ya, terima kasih. Berikutnya masih ada pertanyaan. Selamat malam Bante Sotihotu, izin bertanya. Yang saya tahu, meskipun kita masuk ke alam surga, itu pun hanya sementara. Apabila waktu kita di alam surga sudah habis, kemana kita akan terlahir kembali? Apakah dilahirkan ke surga tingkat yang lebih rendah, atau dilahirkan kembali ke alam manusia? Apakah bisa terlahir lagi ke alam surga tingkat yang lebih tinggi? Terima kasih. Tergantung surganya ke berapa. Itu. Seperti kita naik rumah yang berlantai-lantai, bertingkat-tingkat. Kalaupun kita pakai lift, itu juga ada stop-stopnya setiap lantainya. Jadi ada pola, ada waktu, ada sistem yang bekerja di situ. Nah, kalau tidak ikut sistem, artinya dari tingkat atas ke bawah, namanya ya kecelakaan. Dan itu jarang terjadi, tetapi bisa terjadi. Kalau di dunia ini muncul seorang Buddha. Jadi kalau bisa ketemu dengan Sang Buddha, itu Sang Buddha dengan caranya bisa melampaui sistem itu. Maka Sang Buddha namanya Maha Tahu. Contohnya apa? Di dalam satu kisah, kalau tidak salah, ada seorang raja punya permaisuri meninggal dunia. Raja ini bersedih dan pengen tahu istrinya itu terlahir di alam mana. Karena dia pengikut Sang Buddha yang taat, maka dia ingin tahu mengajukan permohonannya kepada Sang Buddha. Sang Buddha tahu kalau permaisuri ini saat dia meninggal dunia itu lahir di alam menderita akibat perbuatan masa lalunya yang sangat lama. Lalu tujuannya raja itu
menanyakan. Karena Sang Buddha tahu, maka Sang Buddha mempunyai upaya agar menuntun kepada perjalanan mereka ini dengan cara setelah raja itu berdana makanan kepada Sang Buddha, habis berdana Sang Buddha membuka cerita sampai waktu jam kunjung raja itu habis. Karena raja itu kalau berkunjung pakai waktu jam berapa lama. Misalnya 1 jam, ya 1 jam selesai. Nggak kayak kita ini kalau ketemu Bante, wes nggak pulang-pulang, bolak-balik ngomong, Bante nggak istirahat. Oh, Bante ini pun istirahat ya, aku yang sering kuno gitu kan. Dan karena itu saya pernah juga di kursi itu, kursi tempat duduk saya. Dari jam 10 sudah ada tamu, lalu berhenti makan siang, bersambung lagi sampai jam 2 pagi. Sampai habis berapa teko, teh dan kopi. Pernah. Bahkan pernah yang sampai tidak tidur saya. Karena tamu yang terakhir sudah pada pulang, datang lagi jam 11 malam. Datang. Nah, besok pagi jam 4 saya ke bandara. Saya bilang, Pak, besok pagi saya jam 4 itu ke bandara, ke Cengkareng. Jadi jam sebegini datang, udah temani saya aja ya, melek. Betul, dia juga nggak melek. Saya nggak tidur, saya juga nggak tidur. Begitu jam 4 saya mandi, dia pulang. Saya mandi, ada begitu. Nah, tapi beda dengan raja yang saya ingin cerita ini. Kalau berkunjung ya seperti pejabat, kalau kunjungan kerja ya ada waktunya jam berapa sampai jam berapa, karena yang diurus itu banyak. Nah, dilakukan begitu setiap hari, raja belum sempat bertanya, tapi waktunya habis dan harus pulang. Sampai di kerajaan, sampai di rumah, ingat tuh, tadi belum tanya kepada Sang Buddha. Akhirnya besok pergi lagi, sampai hari yang ke-7. Begitu hari yang ke-7, selesai Pindapata, Sang Buddha diam, tidak membuka percakapan. Nah, dengan Sang Buddha diam itulah raja berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Sang Buddha. Karena Sang Buddha tahu bahwa kebajikan yang dilakukan oleh raja sebagai suami selama 7 hari berturut-turut ini sudah bisa mengantarkan kehidupan dia dari alam neraka bisa lahir di alam surga. Maka Sang Buddha diam. Nah, maka ketika raja ini bertanya, Bante, bagaimana keadaan permaisuri? Oh ya, saat ini sudah baik. Sudah terlahir di alam bahagia. Para manusia, para dewa dan manusia telah memujinya. Kenapa Sang Buddha kemarin tidak menjawab? Karena Sang Buddha tahu. Kalau Sang Buddha hanya memuaskan kepada raja ini, oh sekarang istrimu sudah bahagia, karena raja ini kan ya pengikut Sang Buddha, sudah penyokong gitu kan. Tapi Sang Buddha kan tidak jujur. Sedangkan Sang Buddha tahu betul kalau permaisuri itu masih lahir di alam belum bahagia. Maka kalau Sang Buddha jawab tidak, sebenarnya Sang Buddha itu tidak jujur. Tapi kalau Sang Buddha itu jujur kan tidak memuaskan buat raja. Bayangkan raja yang sudah setia kepada Sang Buddha, sudah menyokong, sudah membantu, sudah menjaga, kemudian bertanya, Bante, istri saya itu terlahir di alam mana? Oh raja, istrimu itu sekarang lahir di alam neraka. Lalu tidak pingsan rajanya. Bukan hanya pingsan, mungkin sudah pindah agama saat itu juga, nggak percaya dengan Sang Buddha. Nah, inilah yang kadang-kadang kita tidak paham sedalam itu. Kadang-kadang khotbah-khotbah yang menyenangkan, oh sudah lahir, memang dia lihat. Kalau Sang Buddha memang betul lihat, gitu. Dan itu kisah ini ada. Jadi perpindahan dari alam ke alam itu ada beberapa proses sesuai dengan sistemnya, gitu. Nah, kalau alam-alam dewa yang masih dekat dengan alam manusia, ya bisa langsung turun ke alam manusia. Tapi kalau alam surga yang tinggi-tinggi mesti berhenti dulu, bawah. Maka umur di alam dewa kenapa begitu lama-lama? Ya karena memang waktu untuk dari lantai 30 sampai ke lantai 1 itu kan butuh waktu. Nah, kalau nggak melewati anak tangga atau naik lift, namanya terjun bebas. Saya pernah tinggal di satu gedung di lantai 89. Bayangkan itu, kalau turun anak tangga berapa lama? Naik lift saja ya cukup waktu, gitu kan? Nah, gitulah. Begitu juga yang naik atau yang turun juga sama. Kalau ini kisah naik karena ketemu langsung dengan Sang Buddha, tapi ada yang turun langsung karena ketemu para Arya.
Dikisahkan ada Bante Munggalana dan Bante Sariputra sedang bermeditasi di alam terbuka pada saat bulan purnama. Kalau bulan purnama kan para Bante habis cukur rambut bersih kayak helm begitu. Nah, satu waktu ada Dewa Puta yang jahil. Dewa Puta itu dewa pengganggu. Jahil tadinya yang diganggu itu Bante Sariputra. Bante Sariputra tidak bisa melihat alam halus. Yang bisa itu Bante Munggalana. Karena Bante Munggalana tahu kalau sedang diusili, dijahili sama Dewa Puta, Bante Munggalana bertanya kepada Bante Sariputra, Bante, apa yang sedang terjadi? Nah, tidak jauh dari situ, Bante Sariputra jawab, oh baik kok, tidak ada sesuatu yang terjadi. Dan karena Bante Munggalana masih lihat kalau Dewa Puta itu masih ngelus-ngelus kepalanya, Bante ini kok halus kayak helm, kira-kira begitu. Yang namanya jahil ya bisa saja kan. Bante Munggalana tanya lagi, bagaimana Bante, apa yang Bante rasakan? Kalau tadi apa yang terjadi, sekarang yang Bante rasakan. Iya, sekarang kepala saya agak pening. Oh iya Bante, tadi itu ada Dewa Puta yang pegang-pegang kepala Bante. Tapi sekarang dia sudah jatuh di alam neraka Awici. Karena ngelus-ngelus kepala arahat, tidak sembarangan loh. Gitu. Nah, makanya di dalam Dhammapada juga ditemukan kisah-kisah orang yang telah mencapai arahat itu seperti batu karang. Gitu kan? Coba cari ayat berapa itu, buka-buka pasti ketemu di sana karena ini ada di sana. Seperti batu karang. Nah, sekarang bayangkan kalau batu karang sekeras itu, setajam itu, kemudian nabrak, yang rusak batu karangnya atau yang nabrak. Jadi nggak sembarangan kalau kita ketemu orang yang betul-betul sudah sempurna. Orang sudah mencapai sekualitas arahat atau apalagi sama Sang Buddha. Gitu. Itu sebabnya kita kenapa mesti respect, hormat, hati-hati kepada para suciwan di situ. Sebetulnya. Maka para arahat oleh Sang Buddha digambarkan seperti batu karang yang tidak tergoyahkan. Wah, begitu. Kenapa orang kayak misalnya batu apung, nah, kok batu karang gitu kan? Nah, batu apung yang ngapung-ngapung untuk kuwi kan? Apa batu gosok misalnya, ya sing nyuci piring itu kan dulu belum ada sunlight kan pakai itu batu apung ditumbuk dan nyuci piring ya resik itu ya betul. Kok batu karang gitu kan? Nah, lalu kisah yang lain seperti gong yang bersuara ketika disentuh. Itulah arahat. Maka arahat itu ya nggak nyang-nyang, nggak dikit-dikit omong gitu. Memang omong itu mudah, tapi buat arahat tidak mudah omong. Itu arahat. Gitu. Bedanya dengan arahat begitu. Jadi arahat itu tahu omong itu mudah, tapi tidak mudah omong. Nah gitu. Nah arahat itu yang penting-penting berbicara. Nah, kalau orang lain kan biasanya yang penting berbicara, kan begitu toh? Nah itu bedanya arahat dengan tidak arahat. Arahat itu yang penting-penting omong. Nah kalau tidak arahat, yang penting omong. Nah gitu, maka omongannya jadi orang penting, gitu kan? Jadi begitulah penurunan atau perpindahan alam ini. Bahkan ada alam, misalnya alam Sudawasa atau alam Brahma ke-25. Itu masih bisa turun lagi, tapi dengan waktu yang sangat lama karena umurnya sampai berkalpa-kalpa tahun di alam sana. Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Oke, demikian pertanyaannya, Bante, karena waktu juga sudah cukup malam. Kami segenap umat dan pengurus Wihara Pritana Sukha mengucapkan anumodana, Bante. Mungkin sebelum kita tutup, ada sedikit penutup kah dari Bante? Ya, petua saya atau apa sebagai nutup lah. Buat status, buat moto, tulis di mana-mana di handphone atau di tempat makan, di tempat tidur, di tempat mandi, atau di mana saja. Apa tulisannya begini? Saya mau hidup muda bersukaria, tua kaya raya, mati masuk surga. Oh, gitu kan? Hebat toh? Jadi muda sukaria, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, terima kasih.